atau kita terdoktrin dengan pilihan-pilihan yang diberikan oleh pembina kita waktu itu. Misalnya begini, antara Al-Quran dengan Pancasila pilih mana? Antara Nabi Muhammad dengan Soeharto pilih mana, kan gitu. Di sisi lain, oke, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Ya, betul ya, kita menyapanya seperti itu. Karena sekarang ini kan zaman teknologi gitu ya, kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Sama dengan sekarang ini, yakni di podcast Sisi Lain kembali lagi hadir tentunya bersama saya Juna Adiantara sebagai host untuk kali ini. Dan saya tidak sendiri pastinya, saya ditemani narasumber kita. Halo, selamat apa nih? Siang, malam, sore, pagi. Ini sudah ada Pak Ato di sini, di mana beliau ini adalah ex narapidana terorisme. Waduh, pembahasan kali ini cukup berat ya, karena kita bertemu dengan ex narapidana terorisme. Tapi pasti ada sesuatu yang menarik tentunya, ada sesuatu yang pasti bernilai edukasi. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol aja. Halo Pak. Halo juga. Pak atau Mas nih panggilannya? Terserah panjenengan. Oke. Pertanyaan pertama yang mungkin akan saya ajukan seperti ini. Kalau misalkan menjadi ex narapidana terorisme, bagaimana sih Pak perasaannya? Seperti apa? Kalau ditanya masalah perasaan ya sempat minder juga lah. Karena bagaimanapun juga ya seorang mantan itu memang menyakitkan. Iya. Apalagi mantan narapidana teroris, di mana merupakan sampah masyarakat ya kalau di masyarakat ya. Tapi ya karena semua itu sudah menjadi ketetapan, sudah berlalu dan saya sudah menyesali dan sudah berbuat yang lebih baik, makanya ya apapun keadaannya saya terima. Oke, sekarang sudah menerima ya Pak ya, berarti istilahnya sudah meminta maaf atas semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masanya saat itu, kayak gitu. Tapi kalau untuk berbaur bersama masyarakat Pak, seperti apa? Tidak ada masalah dengan berbaur. Iya, mereka dulu, menerima? Iya, menerima. Karena mereka juga rata-rata kaget, nggak percaya kalau saya ini pernah berbuat teror gitu. Iya. Karena saya di masyarakat dari dulu tidak pernah, sebenarnya dari sisi kemasyarakatan tidak pernah berbuat ulah di mata mereka. Gitu. Oke, tapi boleh ya flashback ya Pak ya, ngobrolin soal masa lalu yang kelam kayak gitu ya. Dulu kenapa sih bisa tergabung dengan terorisme, jaringan terorisme ini? Seperti apa Pak dulu ceritanya, awal mulanya? Jadi kalau awal berbaur dengan dunia teroris itu ya kita tidak menyadari kalau itu memang arah ke teror kan. Saya memang dari kecil sebenarnya. Dari kecil, dari SMP itu saya sudah dibina di kelompok kajian yang keras. Ya. Nah di situ saya mendapatkan pemahaman-pemahaman yang saya kira ini berdasarkan agama saya kan gitu. Nah di situ lama-kelamaan ketika saya sudah terdoktrin, kemudian mendapatkan pemahaman yang matang dan mantap, ya udah mau tidak mau harus dipraktekkan apa yang saya pahami ini. Oke. Itu berarti sejak kecil ya? Iya, SMP. Sudah mengenal dengan gerakan keras seperti itu ya. Nah, terus mengetahui bahwa sebenarnya terorisme ini kan memang sangat keras dilarang gitu ya di dunia manapun kayak gitu. Nah, tapi kok bisa sampai masuk ke jaringan ini gitu loh? Itu dia. Jadi saya
ya karena pemahaman kita yang salah, tapi saya merasa benar ya. Saya ingin mempraktekkan apa yang saya pahami itu. Contohnya tentang negara ini yang berhukum dengan selain hukum Allah dari bahasa-bahasa waktu itu ya. Atau kita terdoktrin dengan pilihan-pilihan yang diberikan oleh pembina kita waktu itu. Misalnya begini, antara Al-Quran dengan Pancasila pilih mana? Antara Nabi Muhammad dengan Soeharto pilih mana, kan gitu. Lah kita disajikan dengan pilihan-pilihan yang membuat kita bingung. Sementara kita untuk mengkaji Islam ini semangatnya semakin menggebu-gebu. Kemudian kita terdoktrin dengan doktrin-doktrin yang lebih keras. Ya sudah, mau tidak mau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh pembina-pembina kita pada waktu itu. Berarti kalau boleh saya garis bawahi, sebenarnya lingkungan itu juga mendukung, Pak. Iya. Berapa persen? Lingkungan itu mendukung menurut saya 90% daripada 90% rumah ya. Karena anak-anak itu lebih banyak berbaur di rumah. Adapun orang-orang tua itu ketika anak sudah keluar dari rumah, apalagi larinya di masjid ya, dianggap udah orang baik kan itu. Nah saya dulu juga gitu kan, di masjid ternyata di masjid sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok yang mengarah kepada teror kan. Tapi kita waktu itu ya terus terang waktu itu saya berbicara dengan pola pikir waktu itu, saya merasa bangga. Memang ini yang harus saya praktekkan waktu itu. Nah, makanya segala risiko saya siap menanggung, mau di penjara, mau jadi DPO atau dibunuh, saya siap semua. Karena itulah hakikat berislam waktu itu. Intinya berani mati gitu ya, demi apa yang sudah saya pikirkan ini benar. Gitu ya. Nah tadi dibilang juga masyarakat pun ketika Bapak bebas kayak gitu kan sudah menerima. Nah kalau untuk keluarga sendiri Pak, seperti apa dukungannya sampai dengan sekarang ini? Alhamdulillah keluarga menerima juga. Karena saya begini, sebelum saya bebas saya sudah kooperatif, saya sudah NKRI kan gitu. Jadi saya kan di penjara, saya total hukuman saya itu 15 tahun. 15 tahun, tapi saya menjalani 11 tahun kurang 4 bulan. Berarti sisanya dapat remisi ya? Saya hampir 11 tahun itu saya mendapat remisi. Kemudian di tahun 2015 pertengahan itu saya ya mendapatkan hidayah, saya berubah. Lah ketika saya berubah, kemudian di lapas satu-satunya saya yang ex napiter yang mau ke masjid waktu itu saya. Ya ke masjid, yang lain sudah pada pindah, ada yang hijau sudah banyak, cuma banyak dipindah nggak ke sih barengannya Bapak waktu itu? Ya kalau sekasus saya ada antara 7 sampai 8. Tapi kan dicampur dengan napiter yang lain. Nah, di situ kemudian di penjara, di dalam lapas itu saya kan pindah-pindah, pindah dari penjara ini penjara itu, lebih dari 7 sumur penjara saya sudah mandi di situ. Makanya saya sakti sebenarnya. Nah di situ kan lantas dari Binadik, tahu Binadik ya, pembinaan dan pendidikan lapas itu memberi saya tugas, yakni saya disuruh ngisi di masjid setiap hari Senin dan setiap Jumat. Berarti itu juga salah satu pengalaman yang didapat ketika menjadi tahanan ya saat itu ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain Pak yang mungkin bisa di-share kepada anak-anak muda di sini yang lagi nonton juga. Pengalaman di dalam apa di luar ini? Di dalam. Kalau ini kan tadi pengalaman positif kan yang sudah diberikan itu. Ada lagi mungkin pengalaman yang lain? Jadi kalau bicara pengalaman pada intinya jangan sekali-kali masuk penjara. Saking pahitnya di penjara. Jadi betul ya. Kalau ada hadis yang menyebutkan bahwa dunia ini penjaranya orang mukmin ya. Ya saya merasakan memang penjara itu kayak gitu rasanya. Nggak enak ya Pak? Enak kok. Nggak enak Pak. Masalahnya kalau kita nonton ya di film-film kayak gitu kan, kalau ada film mungkin ada narapidana yang masuk di situ pasti ada unsur kekerasannya di dalam kayak gitu. Entah itu sama narapidana lain kayak gitu kan. Apakah seperti itu sih Pak kondisi di dalam? Ya seperti itulah. Akan tetapi kalau kami teroris ini
kami di penjara itu menduduki kasta paling tinggi. Wow. Jadi nggak ada yang berani nyentuh kita. Iya. Wah. Nah nanti ada lagi kalau pembunuh atau yang hukumannya seumur hidup dan hukuman mati. Dan itu orang-orang nekat itu. Iya, karena mungkin kalau dibilang kasta tertinggi itu teroris gitu ya. Mungkin pada takut gitu mau mendekat aja pasti takut, wah itu narapidana teroris kayak gitu. Kasta paling rendah pemerkosaan, pelecehan seksual itu. Udah hancur di sana. Oke, gitu. Nah, dulu juga katanya pada saat menjadi narapidana itu pernah kabur juga dari lapas. Dari rutan. Dari rutan Polda Metro Jaya. Waduh, itu tahun berapa? Saya lupa, 2012 apa 13 itu. Oke, itu bisa diceritain seperti apa kok pengen kabur udah penat gitu. Terus mau kaburnya kemana gitu loh. Jadi saya kan konsisten dengan apa yang saya pahami dulu. Jadi saya bukan karena penat. Karena penjara kan salah satu resiko yang saya pilih kan. Iya. Nah makanya waktu saya kabur itu karena saya ingin beramalih lagi. Saya cari peluang-peluang di mana saya bisa main teror terus kan ya, bisa meneror kan gitu. Akhirnya saya kabur dari Polda Metro Jaya itu selang antara seminggu atau lebih sedikit itu saya langsung bikin bom lagi, bom tabung. Waktu itu tabung LPG 3 kilo. Tapi anehnya waktu itu saya isi black powder itu yang 7 kilo itu masih muat. Nah rencana waktu itu kan saya pasang di Baron. Aduh. Ini maaf cerita yang terdahulu nggih. Dipasang oleh anak buah saya, kawan-kawan saya nih. Begitu sampai sana saya cabut nih. Ternyata saya tunggu kok nggak meledak-ledak kan. Ternyata dia takut karena banyak polisi. Karena ya memang sasaran saya kan polisi. Saya disuruh pergi karena mereka sudah merasa bisa meletakkan sendiri, ya sudah saya cabut dan saya percaya. Ternyata nggak diletakkan di situ, nggak diletakkan di Baron karena banyak polisi. Akhirnya diputarlah ke Polsek Pasar Kliwon. Lah di Polsek Pasar Kliwon kabel pagernya kan pendek nih, mau letakkan begitu ada orang, ternyata dia pedagang angkringan. Apa kuwi langsung dilempar lari. Lah pedagang angkringan curiga, dibuka kok ada plastik kresek, kemudian di situ ada tabung LPG, di situ ada kabel-kabel. Lah langsung dilaporkan. Lah akhirnya nggak meledak kan itu. Oke. Aduh, saya deg-degan loh ini Pak. Saya juga loh. Iya, karena kalau misalkan ya ini memang saya bilang penjahat kastanya yang paling tinggi sih, terorisme. Karena menurut saya ini juga banyak orang yang takut tentang teror ini kayak gitu. Karena kita diteror aja udah takut loh Pak. Apalagi sampai menewaskan banyak orang kayak gitu. Ya nggak sih? Benar nggak? Oke, terus juga dulu pendorongnya apa sih ketika berpaham radikal ini Pak? Ya faktor keyakinan. Kembali lagi ya ke keyakinan. Apa yang saya yakini itu. Saya pengen mempraktekkan dan saya pengen mendapatkan pahala pada waktu itu. Ya, tapi kita kan belakangan hari kemudian kita kan memahami ternyata itu salah. Ya ternyata itu sesat. Nah, makanya saya juga bertobat, dan tobat saya buktikan dengan saya tatkala dapat panggilan nih, setelah saya bebas nih, selang 5 bulan kemudian saya diundang ke Jakarta nih untuk dimasukkan di satu yayasan yang dikelola dan dibentuk oleh pihak Densus 88 ya, dari Densus pada waktu itu. Yayasannya apa Pak namanya? The Bintal. Iya, dekat bintang di langit. Di mana saya sebagai tim divisi dakwah. Berarti ini ketika perubahan total ya yang terjadi ketika sudah menjadi ex dari narapidana terorisme ini, keluar dari lapas terus membentuk atau masuk ke dalam yayasan The Bintal ini. Nah boleh tahu yayasan The Bintal ini bergerak di bidang apa aja nih? Jadi The Bintal ini bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, dakwah, ekonomi dan semua segi kita ada di situ semua. Ada semua. Makanya kita saat ini kita memiliki beberapa MOU, perjanjian-perjanjian dengan beberapa
lembaga-lembaga yang kuat di pemerintahan ini. Salah satunya kalau di divisi dakwah ada MOU dengan Dirjen Pas, di mana tim divisi dakwah ini boleh masuk di penjara-penjara seluruh Indonesia. Ini satu-satunya yayasan yang mana di situ orang-orangnya itu napiter, ex-napiter. Semua ya. Kecuali pembinanya. Kecuali pembinanya, iya dong. Kalau pembinanya ada dari Densus, ada dari MUI juga ada dari BNPT. Ya, BNPT ikut juga di MOU kemarin juga ikut hadir, ya merestui juga di situ. Nah, kita bisa masuk. Nah, saat ini juga dakwah di beberapa tempat penjara-penjara itu dalam rangka deradikalisasi dan juga kontraradikalisasi. Jadi mensosialisasikan betapa bahayanya ya Pak ya masuk menjadi radikalisme ini ya, kayak gitu. Ini ke seluruh Indonesia? Iya. Oke, dari Sabang sampai Merauke ya berarti ya nantinya ya. Dimulai sejak kapan Pak? Kalau saya masuk ya kira-kira 5 bulan setelah saya bebas. Saya bebas baru 2021. Itu kira-kira setahun setelah Depintal didirikan, kemudian saya masuk. Iya. Berarti ini juga memberikan wawasan yang positif juga ya Pak ya. Bapak masuk di sini pun juga ketemu sama orang-orang yang semua sudah menjadi positif semuanya. Kayak gitu. Dan terus juga selain Bapak ikut Yayasan Depintal ini tadi, apa kegiatan yang dilakukan setiap harinya? Mungkin berbisnis atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain? Iya, saya kan baru 1 bulan pindah dari Bekasi ke Solo Raya sini kan, ke Baki situ. Nah, saya pindah karena baru 1 bulan saya mulai merintis usaha lagi. Dulu saya sudah punya juga usaha air minum. Usaha air minum isi ulang itu. Air minum Tasnim. Nah, usaha kalau untuk bidang ekonomi itu. Adapun kegiatan yang lain yaitu ke lapas-lapas. Berarti memang udah fokus ya Pak ya untuk sekarang ini menularkan hal-hal yang baik tentunya untuk masyarakat, dan janji ya Pak ya tidak akan ke arah sana lagi. Iya. Saya kalau misalnya masih abu-abu tidak mungkin direkrut sampai sana. Ini kan markas Depintal kan di Bekasi. Ya, saya dari sini ke sana setelah mantap kemudian dapat tugas di wilayah Solo Raya ini ke LP itu. Ya, makanya ini juga disaksiin nonton pastinya juga nanti. Harapannya tidak ada kasus terorisme lagi, apalagi di Indonesia. Sangat disayangkan dan memprihatinkan pastinya ya kalau ada kasus teror ini. Oke Pak, ini terakhir mungkin pesannya untuk generasi muda, terutama juga mahasiswa. Di sini penontonnya ada mahasiswa komunikasi juga. Hai semuanya. Boleh Pak dikasih edukasi tentunya terkait dengan radikalisme ini seperti apa bahayanya? Bahwa kalau belajar harus dengan guru. Guru itu yang ada mentornya ya Pak ya sekarang ya istilahnya. Yang sudah diakui. Nah, di sini kita untuk mengakui apakah guru ini benar-benar kredibilitas mereka itu benar-benar bagus atau enggak kan. Saat ini kita lihat aja kelompok yang besar di negara kita ini apa. Itu kita lihat aja, di situ ada NU dan Muhammadiyah kan situ. Kita mengacu aja ke sana. Ya, kita masuk aja di 2 lembaga yang kuat itu, di jamaah-jamaah itu, insya Allah kita akan terbimbing di situ. Di Swadul A'dham itu. Berarti kita kalau misalkan memang benar-benar pengen ikut kajian, ya kita harus tahu ya Pak, kajian itu baik untuk kita atau enggak, kayak gitu ya. Harus selektif juga ya berarti. Terus apa lagi? Ya kalau secara terperincinya, yaitu perlu waktu yang panjang, ya karena di masalah ideologi ini, masalah pembahasan tentang keyakinan ini kan kita masing-masing mengalami dari kecil, kemudian dari berbaur dengan prosesnya mereka, itu masing-masing ya. Dan kita memiliki titik balik ya, titik balik kepada perubahan yang baik. Nah itu apa saja yang membuat kita kok bisa berbalik kepada
awalnya kita menuju ke kelompok hitam, sekarang menjadi kelompok yang putih, menuju ke surga. Ya dulu kita neraka, kita sangka surga, ya sekarang kita menuju, ya moga-moga kan Allah meridhoi kita begitu. Amin amin amin. Nah, di situ intinya itu dengan guru pembimbing. Kalau kita mau secara rinci ya sebenarnya kita banyak juga beberapa rekaman di HP, nanti saya kasih. Boleh nanti coba saya dikirimi. Siap. Baik, karena waktu juga yang mengharuskan kita selesai sampai di sini, yang pastinya banyak hal-hal positif yang kita dapatkan. Jadi ternyata Bapak Anto ini adalah salah satu ex narapidana terorisme yang sekarang ini sudah pasti ini ya Pak ya, bersungguh-sungguh berniat diri tentunya untuk tidak melakukan aksi teror lagi. Dan juga tadi juga kita mendapatkan nilai-nilai positif di mana Bapak ini sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berbuat baik tentunya. Oke, terima kasih. Dan saya langsung aja pamit, tetaplah terus bersama kami di sisi lain.